Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alma Lestari dengan NPM 2206882303. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan atau pengembangan modul kostum Odoo 16 yaitu Library Book. Nah, di sini kita akan mencoba membuat suatu modul kostum Odoo. Modul ini, library book ini digunakan untuk mengolah data buku di sebuah perpustakaan. Jadi, di Odoo kita dapat membuat modul kostum sehingga dapat memenuhi kebutuhan spesifik bisnis kita. Nah, dalam kali ini, skenario-nya kita berupa perpustakaan ya. Nah, pertama, eh, kita akan eh, membuat strukturnya terlebih dahulu. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, sebelumnya, karena saya menggunakan MacBook Air dengan Odoo Docker ya, yang ada di run di container, sehingga saya tidak bisa menggunakan teknik scaffold secara langsung pada terminal. Jadi teknik scaffold di sini itu tidak available karena saya tidak mendownload Odoo secara lokal, tapi di container Docker. Nah, oleh karena itu, saya memanfaatkan file dari kuliah tamu dahulu dari Bapak Kavi. Nah, di sini saya mengadaptasi dari eh, payroll yang sudah dikasih. Jadi di sini terdapat struktur modul custom Odoo ya. Nah, di sini saya adaptasi sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Seperti ini. Nah, sebenarnya scaffold ini membantu memudahkan pengembangan modul ya karena inisialisasi filenya itu udah ada kayak seperti ini init dan kalau misalnya kita lihat lagi dari yang sebelumnya dia sudah ada strukturnya seperti security, views dan lain-lain. Sini juga terdapat default value. Namun, karena saya tidak dapat menggunakan terlebih dahulu, saya mengadaptasi dari file yang sudah dikasih. Sebenarnya, scaffold ini tidak wajib dalam pengembangan Odoo, cuman sifatnya memudahkan saja. Jika kita sudah memahami strukturnya, kita dapat membuat sendiri tanpa menggunakan fitur atau teknik scaffold ini. Nah, di sini saya, seperti tadi saya bilang, memanfaatkan file custom modul yang diberikan oleh Bapak Kavi. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan control atau demo, tapi kedua folder tersebut ini merupakan folder default yang dari teknik scaffold, sehingga saya biarkan. Nah, pertama kita akan melengkapi manifest.py. Nah, kita akan mengubah file tersebut menjadi seperti ini. Di manifest.py, saya melengkapi aktornya nama saya, deskripsinya, summary, dan namanya menjadi library book. Di sini kategorinya inventory karena sesuai ketentuan soal ini berada di salah satu aplikasi Odoo yaitu inventory. Nah, di sini karena kita menggunakan inventory, dia berarti mempunyai dependent ke stock. Stock ini merupakan technical term dari inventory sehingga kita menambahkan depends sehingga modul ini tidak bisa di-download jika misalnya eh, pengguna yang akan mendownload modul kita ini belum menginstalasi inventory. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini tahap awalnya ya. Yang tadi saya tunjukkan itu yang sudah dilengkapi semua. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan model kita. Nah, model ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai buku di Puspastika. Jadi, di sini ada name, author, year, ISBN, description, status, yaitu available, borrowed, sama lost. Nah, defaultnya itu available. Kita dapat lihat kembali ke Visual Studio Code di folder modul ini, library/book. Sebenarnya namanya boleh bebas, namun saya memilih sebenarnya namanya boleh models ya, sama seperti scaffold, namun saya lebih memilih nama yang lebih menjelaskan model tersebut itu mengenai apa. Di sini model tersebut menjelaskan library book, sehingga saya menamakan library book. Nah, ini namanya description-nya, dan ada
uh, atribut kita ya, yaitu name, author, year, ISBN, description satu, sama seperti yang ada di sini. Nah, setelah membuat itu, kita akan menambahkan model yang kita definisi tersebut, yaitu library book, ke initnya bagian models. Nah, di sini saya import library book. Jangan kebalik dengan init yang ada di luar ya. Saya sempat kebalik, jadi terdapat error. Nah, selanjutnya kita akan membuat pada folder views ini, kita akan membuat file library book views uh, tampilan ya, tampilan kita ya. Jadi di library books ini ada tampilan tree view untuk buku. Jadi tree view ini ya kayak list semua bukunya ya. Dan untuk form view ini biar kita bisa menambahkan atau mengedit buku yang kita sudah uh, yang kita ingin tambahkan atau kita ingin ganti ya. Di sini sama name, author, year, ISBN status sesuai dengan model yang kita definisikan. Di sini kan sudah dipanggil modelnya itu apa, library book sesuai kita yang definisi di sini library book ya. Dan di form atau tree ini hanya memperlihatkan model yang sudah atribut dari model yang kita sudah definisikan. Nah, kita dapat lihat lagi ini untuk tree agar kita bisa melihat uh, apa saja sih box yang sudah ada di dalam Odoo kita, dan ini form untuk menambahkan. Nah, ini untuk action untuk membuka tampilan buku. Jadi yang pertama kita kan tree dan view mode ada tree dan form, dan ini add Windows-nya. Nah, ini ada struktur menunya, bagaimana dia bisa mengakses menu tersebut. Di sini pertama kan kita ada menu library root, yaitu di bawah. Jadi di tab dari stoknya ini. Nah, di sini juga di bawah library-nya ini ada submenu dari box yang ada di menu library root-nya. Ini kan dipanggil menu library root-nya. Ini merupakan, jadi intinya dia di bawah sini. Ya, mungkin agak susah jelasin ya. Nanti saya akan peragakannya di localhost Odoo saya. Nah, dalam manifest.p ini kita akan menambahkan views yang tadi kita definisikan. Di manifest ini kita akan menambahkan ini, line ini, sehingga dapat dilihat, dapat ditampilkan. Nah, kita akan mengatur IR model akses CSV, sehingga user tidak harus menjadi super user untuk menggunakan modul kita. Nah, kita cukup akses IR model akses CSV yang udah didefinisikan, dan kita nambahin ini merupakan ID-nya apa, namanya, modelnya itu apa, modelnya tadi kan library book ya, model ID-nya library book, dan ini base group user ini merupakan user biasa Odoo. Nah, di sini dia mendapat permission untuk CRUD ya, create, read, update, delete. Nah, itu merupakan settingan yang saya pakai agar user tidak harus pakai super user ya. Nah, di sini kan sebelumnya di komen ya, security IR model CSV-nya. Tapi karena kita menggunakannya, kita uncomment uh, line kode berikut sehingga dapat dibaca. Nah, setelah itu kita akan menambahkan icon pada menu kita untuk mempercantik tampilan. Di sini saya menggunakan website spill mp github EU IBO ini. Kita dapat buka. Nah, ini udah ada kelihatan keren. Nah, di sini kita dapat menggunakan membuat ikon aplikasi kita ya di sistem Odoo. Nah, di sini kan tidak ada Odoo 16 ya, tapi kalau saya menggunakan Odoo 15 tidak ada masalah, masih terlihat seamless dengan Odoo 16, sehingga menurut saya ya sama-sama saja. Nah, di sini kita bisa ngeset ikonnya apa aja. Jadi setiap font ini tuh punya set berbeda. Saya ngesetnya tadi font awesome dan solid regular. Kita akan buka dokumentasi ini. Oh, sorry. Maaf. Kita buka di tab baru saja. Biar tidak, atau enggak, saya buka sini saja. Nah, di solid regular ini saya search book. Karena kita melakukan library ya. Dan saya tambahin ini. Nah, di sini kita dapat copy
fast VA book. Jadi ini copy aja. Kita taruh icon kelasnya ini untuk menambahin icon kita. Dan warnanya bisa diganti. Tadi saya kan sudah mengganti warna. Nah, kalau misalnya sudah bisa di-download. Atau misalnya di sini bisa juga di-preview dulu. Nah, ini kan warna hijau, misalnya warna merah, atau warna coklat. Ya, ini juga bisa diganti seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa download. Di sini kan saya settingnya menjadi warna turquoise seperti ini ya. Tapi warnanya bebas dan ikonnya juga bebas. Yang penting menjelaskan modulnya itu apa-apa. Nah, icon tersebut saya buat folder baru. Sebelumnya di scaffold itu belum ada static sama description. Namun best practice-nya seperti yang saya baca seperti ini. Jadi kita membuat static description. Nah, di sini ada icon kita, icon yang sudah saya buat. Nah, untuk menambahkan icon itu, kita akan ke manifest. Nah, di sini saya menambahkan line berikut image static description icon. Oke, untuk memudahkan ini pasti download sebenarnya namanya bukan icon ya. Mungkin saya bisa coba download dulu. Ini namanya adalah Odo Icon, tapi saya rename menjadi eh, icon biasa agar memudahkan penamaannya. Nah, dengan ini custom module library book ini sudah selesai kita kembangkan dan siap untuk dimasukkan ke ads on Odo. Nah, cara memasukkannya sama. Di sini saya sebenarnya sudah memasukkannya ya. Jadi kita bisa membuka project kita, Odo, ads on, nanti tinggal dimasukin ke di sini library booknya yang telah kita buat. Kalau misalnya belum di ads on. Nah, setelah itu kita dapat kurang lebih sama ya dengan instalasi custom dengan modul-modul lain. Maaf, dengan modul-modul lain kurang lebih instalasinya sama. Ini kita bisa buka localhost. Sebentar. Mungkin kita bisa buka localhost, in. Saya sudah membuat database baru yaitu library book. Nah, di sini si admin. Nah, pertama kita dapat update app list ya. Oke, sorry. Nah, kita dapat update app list, kita buka apps, dan di sini ada inventory. Kita bisa aktifasi inventory terlebih dahulu karena dia dependent on inventory ya. Nah, di sini oh, kalau kita search library, nah, di sini udah ada library booknya yang kita sudah buat. Nah, modul ini mau ke data buku di perpustakaan. Ya, itu deskripsi yang kita buat tadi. Terus ini ada modul infonya dan bisa di-upgrade karena kayak saya sudah install ya. Saya sudah install. Nah, dari situ setelah kita aktivasi, sudah diinstal, kita dapat mencoba menggunakan modul yang telah kita buat. Nah, ini kan di bawah inventory. Jadi kita buka inventory di sini. Nah, kita dapat lihat sudah ada tulisan library di sini. Di tab ada library. Ini dari kode bagian ini. Ada menu item, menu library root, library. Nah, ini kan parentnya menu stock root ya. Ini maksudnya stok rootnya ini tuh yang bagian sini. Jadi dia di bawahnya inventory atau stok sini. Nah, kalau kita klik, ini dapat lihat ada box di sini. Nah, ini merupakan kode bagian ini. Jadi kan dia parentnya menurut library dan ini ada definisi actionnya, dia akan manggil ini untuk memperlihatkan Windows-nya itu apa aja. Nah, coba kita klik box. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa buku ya. eh Ya, di sini sudah saya membuat beberapa buku. Kalau misalnya kita buat baru, kita tinggal klik tombol new dan kita bisa buat buku. Hmm, nah, mungkin kita bisa demonstrasikan pembuatan buku. Misalnya buku apa ya? Buku yang lagi banyak dibaca. Jujur saya kurang tahu. Saya kurang tahu buku yang mau dibaca. Jadi mungkin ini kita tes saja ya. Maaf. Nah, 2000. Nah, ini kenapa 2000-nya seperti ini? Ini karena kita set di modelnya itu as integer year-nya sesuai dengan ketentuan soal. Menurut saya seharusnya ini
karakter sih, karena year tidak akan ditambahkan atau dikurangkan bagaimana. Namun, karena ketentuan soalnya integer, jadi, saya tidak mengutak-atiknya terlebih lanjut. Nah, ini SPN-nya mungkin udah digambar di mana. Oke, dan ini buku tes, liabilitas. Oh, ya, statusnya available karena ini tadi ada bisa borrowed atau lost. Mungkin kita coba lost ya. Kita save. Nah, ini kan udah bisa, kita kembali ke books dan ada baru. Nah, ada year-nya, ISBN, status. Ini merupakan dari views. Ini merupakan review yang kita definisikan. Sedangkan yang tadi new itu merupakan form yang kita sudah definisikan. Oke, mungkin sekian dari kami, dari saya untuk penjelasan modul custom tersebut. Semoga penjelasan saya jelas. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya.